Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan. Teks laporan disebut juga teks klasifikasi karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Observasi adalah penelitian atau proses mengumpulkan data informasi untuk disatukan menjadi suatu hipotesis dan kesimpulan. Teks laporan sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Sebenarnya teks laporan dengan teks deskripsi berbeda. Perbedaan yang menonjol diantaranya yaitu terletak pada sifatnya. Teks laporan bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Struktur pada teks laporan terdiri dari 1. Pernyataan umum atau klasifikasi yang berisi tentang tahapan pernyataan umum, merupakan semacam hal pembuka atau pengantar tentang hal yang dilaporkan. Kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan. Apa fungsi laporan itu? Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan. 2. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah. 3. Merupakan sumber informasi. 4. Merupakan bahan untuk pendokumentasian. Apa yang dimaksud dengan teks laporan? Teks laporan juga disebut teks klasifikasi karena teks tersebut membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan laporan adalah keterangan atau informasi tentang sesuatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta. Fakta yang dilaporkan berdasarkan kegiatan objektif yang dialami sendiri si pelapor atau dilihat, didengar, dirasakan sendiri ketika si pelapor melakukan kegiatan. Sementara itu, laporan hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari pernyataan umum atau definisi dan klasifikasi. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Yang ketiga, kesimpulan. Di sini ada dua bagian deskripsi bagian. Bagian itu bisa sesuai dengan jumlah klasifikasi yang telah dibahas di pernyataan umum.
Jika deskripsi bagian itu ada klasifikasinya ada 2, jadi deskripsi bagiannya juga ada 2. Jika ada 3 atau lebih, juga jumlahnya disesuaikan. Di sini adalah jenis jenis teks laporan, pengertian, dan strukturnya masing-masing. Untuk jenis yang pertama, yaitu teks laporan hasil observasi. Pengertiannya, yaitu teks laporan hasil observasi adalah sebuah laporan yang isi laporannya menjelaskan secara umum atau global terhadap suatu objek yang diamati. Strukturnya terdiri dari 1. Membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. 2. Menyusun kalimat pembukaan. 3. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok, dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. 4. Menulis kalimat penutup. Jenis yang kedua yaitu teks eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Strukturnya terdiri dari pernyataan, pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Sedangkan teks laporan jenis yang ketiga yaitu teks anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Strukturnya terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Untuk jenis berikutnya yaitu teks prosedur kompleks. Pengertiannya yaitu langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Strukturnya terdiri dari judul, tujuan, dan langkah-langkah. Untuk jenis teks laporan berikutnya yaitu teks negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Strukturnya terdiri dari 1. Orientasi, 2. Permintaan, 3. Pemenuhan, 4. Penawaran, 5. Persetujuan, 6. Pembelian, dan 7. Penutup. Demikian jenis-jenis teks laporan yang kita bahas hari ini. Kemudian kita lanjutkan menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Menilai kesimpulan yang dilakukan dengan mencermati kriteria kesimpulan yang baik, yaitu 1. Isi sesuai dengan informasi dalam laporan. 2. Mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. 3. Berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. 4. Menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kita lanjutkan tentang menyimpulkan hasil pengamatan. Untuk membuat kesimpulan adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. 1. Membaca keseluruhan teks dengan seksama.
2. Mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. 3. Menentukan ide pokok setiap paragraf. 4. Mencatat kata kunci pada laporan. Dan 5. Membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan. Demikian pembahasan kita tentang teks laporan. Semoga kalian dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.